Halo guys, jumpa lagi di channel AutoClick. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang sprocket. Kalau kita mau mengganti sprocket dari sepeda yang kamu atau kita gunakan guys. Karena mungkin banyak tujuan ya untuk mengganti sprocket itu, apakah supaya lebih enak, lebih tampangnya lebih keren, atau supaya lebih sesuai dengan kondisi sepeda itu digunakan. Kalau misalnya untuk sepeda yang suka ke naik tanjakan gitu, sprocket yang belakangnya biasanya yang besar, kemudian yang sprocket depannya itu yang satu biasanya. Nah, kalau yang kita lihat ini adalah sprocket eh, untuk yang ini speed 7, ini speed 8. Dan ini kalau sebelum ganti itu kita harus mengetahui dulu ya, setidaknya dulu gitu ya, jangan sampai kalau beli itu beli nanti nggak kepake, kan harganya juga nggak murah juga. Nah, salah satu yang akan kita kenalkan itu pertama, jadi sprocket itu ada dua jenis guys. Pertama jenis yang uril, nah seperti ini uril. Jadi maksud uril itu ketika masangnya itu langsung diputar semua, ini dimasukin putar. Jadi yang di hubnya itu ke hubnya itu langsung diputar. Nah, ini uril kan. Nih, jadi kayak kayak baut-baut gitu. Nah, dan ini bisa dicopot satu-satu sebenarnya. Ambil satu-satu itu bisa. Cuman kalau dari pabrikannya itu seperti ini, langsung dimasukin nanti ke hub, langsung dimasukin, diputar gitu. Diputarnya ke kanan ya. Iya, ke kanan kalau seperti ini. Seperti kalau kita bikin apa, memasukkan baut atau drat. Makanya sprocket jenis ini sama juga dengan disebut dengan sprocket drat ya. Nah, kalau yang ini jenisnya itu sprocket headset guys. Nah, bedanya itu seperti ini, dari penampilan fisiknya aja beda. Coba bedakan guys, coba bedakan nih. Jadi kalau kita beli online kan kadang-kadang nggak ada penjelasan tuh. Nah, membedakannya cukup ini aja sebenarnya. Kalau sepeda kita yang bentuknya masih hubnya ulir ya beli ini kayak gini. Kalau yang sprocketnya udah keset ya harus seperti ini. Jadi cara mencopotnya kalau yang jenis keset ini sama sih, alatnya sama, untuk copotnya sama. Tapi hmm, kemudahan juga sama aja sih sebenarnya. Ini kalau kita lihat di foto-foto di online itu kan kayak gini guys. Ini juga saya beli di online. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Apalagi beli yang mahal kan, yang harganya 500, 400 gitu. Nah, dan kebanyakan ini yang saya tahu guys ya, apakah bener nggak pengetahuan saya ini. Rata-rata kalau yang sprocket kayak gini itu pakainya sepeda-sepeda dulu. Kalau kayak federal itu ya. Federal kan dulu sempat ramai juga. Nah, kebanyakan menggunakan sprocket kayak gini, eh, dan biasanya itu jumlah speednya itu sampai 8, sampai 8, 1 2 3 4 5 6. Kalau ini kan 6 7 8, paling 8. Dan tidak gede juga eh, jumlah urilnya ini atau lekukannya ini cuman yang itu kalau nggak salah 32 kalau yang untuk sprocket yang jenisnya uril. Tetapi kalau yang untuk jenisnya eh, headset ini besar-besar, banyak-banyak. Nah, lalu yang sprocket yang jenisnya uril ini untuk yang paling kecil itu paling kecil 13. Kalau ini 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kalau ini 14. Tapi kalau untuk sprocket yang jenisnya ini 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tuh banyak. Jadi untuk sprocket ini tuh intinya bisa lebih kencang dan bisa nanjaknya lebih gede, di tanjakan itu lebih kuat.
karena besar gitu. Walaupun memang nggak tahu nih apakah sama atau tidak secara kekuatan atau bandingan, karena rata-rata sprocket jenis ini yang bagian pedal depannya itu kan yang tiga tiga ini ya tiga tiga speed, artinya di depan paling kecil terus ditarik ke sini, apa itu kan jadi hampir seimbang juga dengan yang sprocket ini dengan yang paling besar, karena di depannya itu satu gede juga gitu. Atau nih apakah kalau misalkan dicoba ya ditanjakan dengan dua, dengan speed yang ini paling depan terkecil, yang paling depan terbesar, lalu yang ini paling depan satu kan, kemudian yang paling gede misalnya yang itu sampai berapa ya, 40 ke atas lah, apakah sama atau tidak gitu. Jadi memang itu juga harus dikenali guys. Jadi jangan sampai kita ngotot pingin yang sprocket jenis ini tapi yang gede gitu, padahal di depannya kan tiga. Kalau yang seperti ini biasanya kenapa banyak yang gede, yang jual itu banyak sekali yang gede di bagian belakangnya, karena di depannya itu cuman satu gear gitu guys. Jadi itu harus agak sedikit apa ya, di-upgrade juga. Jadi jangan sampai beli yang bagus itu yang mahal tapi nggak kepake juga. Lalu kalau sprocket yang jenis ini itu langsung dipaku, langsung apa namanya, langsung nempel kayak paku paten gitu. Nah kalau ini kan di sini nanti bisa diputar, sama ada bau di sini, lalu bisa dicopot satu-satu gitu. Jadi kalau misalnya kita punya sprocket banyak yang nggak dipakai, lalu di sini ada yang jelek, yang sudah gede gitu, yang sudah runcing, bisa diganti. Tapi nggak ada jual satu-satu. Jadi kalau kita punya yang rusak sendiri bisa. Itu guys. Lalu apalagi ya? Dan harga. Untuk harga ya relatif sama sih kalau harga ya. Artinya kan ada yang murah, ada yang mahal. Yang ini juga ada yang mahal, ada yang murah. Ini juga ada yang murah, ada yang mahal. Gitu guys. Jadi kalau diperhatikannya itu, kalau pingin yang gede ya lihat aja T-nya berapa gitu. Yang jelas kalau mau yang paling kecilnya 11, kemudian paling besarnya lebih gede, ya cari yang sprocket jenis ini. Tapi nggak bisa dipakai ke hub jenis ini karena nanti harus diganti juga hubnya gitu guys. Jadi ya gitu. Itu sepanjang pengetahuan saya sih, tapi nggak tahu apakah benar nggak pengetahuan saya, karena saya sering juga ngoprek sepeda guys. Lalu untuk apa lagi ya, untuk harga sama, kemudian secara kenyamanan ya nggak tahu saya apakah nyamannya yang mana juga ya. Tapi kalau misalnya pakai yang ini, karena dibandingkan yang 3 kecepatan di depan, ya mungkin hampir sama dengan yang ininya lebih besar 40 dengan yang di depan 40 juga gitu. Jadi sama aja gitu, kecuali mungkin kalau yang depannya lebih besar, ini lebih kecil. Jadi gitu guys, itu sebagai informasi awal kalau kita mau upgrade sepeda kita, terutama di urusan sprocket ini. Jangan sampai belinya mahal lalu nggak kepake. Itu aja guys ya, selamat goes dan mohon maaf kalau ada yang salah pada suhu-suhu. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya.